Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di hari yang indah ini lewat renungan yang akan kita dengarkan. Tetapi sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Allah, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat hari yang indah ini. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang malam, dan di pagi hari yang indah ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, urapi kami semua, bekali kami dengan kebenaran firman Allah. Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kami untuk menjadi penerang di dalam setiap keberadaan kami. Terpujilah namamu Tuhan, buat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami siap dan kami akan merenungkan firman Allah. Tuhan Yesus penolong yang baik di dalam kehidupan kami. Kami nikmati dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, firman Allah sebagai renungan di pagi hari yang indah ini, kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-42. Kisah Rasul pasal 5 ayat 42. Saudara bisa melihat firman Tuhan, dan saya akan membacakan. Bunyinya demikian. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita saat ini adalah suatu peristiwa di mana murid-murid Yesus yang berada di hadapan Gamaliel. Kenapa mereka berada di hadapan Gamaliel? Karena mereka sedang diadili dengan posisi mereka sebagai pemberita Injil. Mereka betul-betul dilarang untuk dapat memberitakan Injil. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, lewat apa yang mereka sedang hadapi, berada di hadapan Gamaliel untuk dapat menghakimi mereka dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi pada akhirnya mereka dibebaskan. Karena hikmat daripada Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus, mereka dibebaskan. Dan pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka kembali melanjutkan pemberitaan Injil. Dan kata firman Tuhan, mereka melakukan di bait Allah dan di rumah-rumah ketika mereka menemukan orang-orang yang mau mendengar akan berita tentang Mesias. Siapa itu Mesias? Mesias itu adalah Yesus Kristus yang diutus untuk dapat menyelamatkan manusia dari perhambaan dosa. Nah, saudara-saudara, saya akan melihat dari posisi akibat dari murid-murid yang sudah mendengar dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan sendirinya mereka memiliki kewajiban. Kewajiban mereka yaitu apa? Memberitakan Injil. Memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu adalah buah yang dihasilkan dari apa yang harus mereka lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti kita ketahui bahwa gereja kita, gereja GPD Tiberias Bogor, tema utama yang ada di bulan ini yaitu berbuah. Nah, murid-murid ini sudah dapat menghasilkan buah, yaitu buah apa? Mereka dapat memenangkan jiwa-jiwa dengan pemberitaan Injil yang sudah mereka lakukan. Tantangan mereka hadapi
rintangan terjadi, bahkan mungkin mereka diolok, mereka bahkan diperhadapkan dengan Gamaliel untuk dapat diadili keberadaan mereka sebagai pemberita Injil. Tetapi mereka pantang menyerah. Itu semua karena apa? Pekerjaan kuasa Roh Kudus yang membimbing, menuntun di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita tahu keberadaan kehidupan kita adalah orang-orang yang memiliki kuasa Roh Kudus. Karena Roh Allah itu, Roh Kudus sendiri berdiam diri di dalam kehidupan kita. Dan kewajiban kita untuk dapat menjadi saksi, menghasilkan buah lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat Injil yang dilihat oleh orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Marilah dan jadilah keberadaan kehidupan kita sebagai orang yang dapat menghasilkan buah-buah yang diinginkan oleh Tuhan, terutama jiwa-jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat kita selamatkan lewat pemberitaan Injil. Mari di hari yang indah ini, sepanjang hari ini, bagian dari aktivitas kehidupan kita sebagai orang percaya, dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat menghasilkan buah. Dan buah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama buah pertobatan dan buah untuk dapat menghasilkan jiwa-jiwa. Mintalah pimpinan kuasa Roh Kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus itu yang menuntun keberadaan kehidupan kita. Sepanjang hari ini kita akan mengalami keberhasilan dan buah-buah yang dikehendaki oleh Tuhan akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan buat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di dalam setiap langkah-langkah yang kau lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya saya yakin dan percaya berkat Allah akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup renungan di pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kami bersyukur buat persekutuan yang indah di pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kalau Engkau sudah menunjukkan pertolongan buat murid-murid untuk dapat memberitakan Injil, bagian dari tanggung jawab mereka, dan mereka dapat menghasilkan buah. Keselamatan boleh dapat disebarkan, berita Injil boleh dapat diberitakan lewat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga buat kami sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Kami rindu agar juga keselamatan itu terjadi buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Lewat kehidupan kami boleh menghasilkan buah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami lewat kuasa Roh Kudus berada di dalam kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, mengarahkan kehidupan kami, sehingga kami benar-benar menjadi pemberita Injil. Kami benar-benar dapat menghasilkan buah yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini diberkatilah kehidupan kami. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan kami adalah orang-orang yang berhasil di dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah namamu, diberkatilah seluruh keluarga kami. Diberkatilah seluruh pekerjaan kami. Diberkatilah seluruh usaha kami. Bahkan segala hal yang kami lakukan sepanjang hari ini yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kerjakan. Terpujilah namamu buat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur. Kami alaskan doa ini dan kami melangkah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.